Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dengan kami ketemu lagi channel News Clan Official. Nah, kali ini kita sedang jalan-jalan sambil kita terangkan tentang komplotan keturunan imigran Yaman ya. Jadi keturunan imigran Yaman itu yang mengaku keturunan Nabi, sebenarnya mereka bukan keturunan Nabi. Ini saya sedang memburu Rizik Syihab ini. Di mana dia ini? Kalau dia itu berani, ayo gelut sama saya itu ya. Tapi jangan bawa Muhyiddin. Ayo satu sama satu. Satu lawan satu ya. Gelut itu nanti siapa yang sakti. Saya atau dia yang lebih sakti. Tapi yang jelas saudaraku yang dirahmati Allah, komplotan Rizik Syihab yang membuat organisasi namanya FPI itu ya, sungguh sebuah organisasi yang ngakunya sebagai organisasi umat Islam, tapi kelakuannya merusak ya, merusak agama Islam. Ya, dia mengaku-ngaku keturunan Nabi, tapi mereka sungguh biadab, suka provokasi. Diikuti oleh Muhyiddin yang kurang literasi. Mereka nurut saja sama omongannya Rizik, disuruh asah golok, disuruh mempersiapkan sajam. Nah, mereka persiapan sehingga ada kejadian yang sangat ya menurut saya tidak pantas ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, yaitu komplotan Rizik Syihab ya yang telah menyerang dari Laskar PWI ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Dan sekarang beredar framing-framing ya, fitnah terhadap PWLS, katanya PWLS yang menyerang. Tidak, sebenarnya PWLS itu hanya aksi damai ya. Aksi damai yang mengajak negosiasi dialog supaya Rizik Syihab tidak tampil ya. Tapi apa yang terjadi? FPI menjebak PWLS, masuk ya, diarahkan ke sebuah gang. Akhirnya di situ dilemparin batu. Mereka menggunakan sajam dan banyak sekali menurut saya ya dari PWLS yang terluka. Jadi satu orang aja yang terluka sudah terlalu banyak. Nah, ini dikabarkan ada kurang lebih 15 orang dan satu dari pihak kepolisian. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ya, tentu saja Rizik Syihab yang paling bertanggung jawab bersama panitia penyelenggara, karena sebelumnya sudah ada penolakan dari warga Pemalang agar tidak mengundang Rizik Syihab untuk ceramah. Apalagi Rizik Syihab ini masih memiliki kasus hukum ya, kasus hukum yang belum tuntas. Dan dia juga dilaporkan oleh PWLS sebagai orang yang dalam ceramahnya menghina ke Nusantara, provokasi. Itu yang menjadikan PWLS dan rakyat Pemalang, warga Pemalang menolak ceramah Rizik Syihab. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya supaya sesama umat Muslim jangan sampai seperti yang dipertontonkan oleh komplotan FPI. Jadi FPI ini memiliki jejak digital yang memang suka ya seperti itu, tidak berperi kemanusiaan ya. Sangat tidak berperi kemanusiaan, menurut saya sangat bengis ya. Mengaku persaudaraan Islam, tapi sesama Islam dia tega sampai membuat luka yang sangat sangat ya, tidak bisa dimaafin lah menurut saya. Mudah-mudahan pihak polisi yang juga harusnya bertanggung jawab untuk pengamanan bisa menangkap oknum-oknum yang telah membuat keributan, yang memicu keributan ya, tawuran di Pemalang itu. Nah, PWLS itu tidak menolak pengajiannya ya saudaraku, tapi PWLS itu ya menolak Rizik Syihab ya, karena Rizik Syihab sudah menghina dari PWLS ya, dikatakan sebagai organisasi monyet. Jejak digitalnya pun banyak. Sebenarnya ya kalau meminjam istilahnya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, yang bajingan itu ya Rizik Syihab dan organisasinya, yang kemudian FPI ini disebut sebagai organisasi bajingan. Dan Rizik Syihab jejak digitalnya itu dia ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia ya, ingin mendirikan negara Islam. Dan Profesor Dr. Said Akhil Siraj sudah mengatakan bahwa negara khilafah itu sudah gagal sejak Perang Dunia Pertama. Nah, oleh karena itu kesepakatan Indonesia membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ini tentu saja yang paling cocok ya, karena Indonesia adalah negara yang warganya itu berbeda-beda latar belakang ya, berbeda-beda agama, suku, ras ya, keyakinan ya kan. Mari kita berpikir sehat, berpikir cerdas. Jangan Anda membela kelompok keturunan imigran Yaman yang sudah menghegemoni, mengkooptasi, menjajah warga Islam ya. Umat Islam ya yang disebut oleh Buya Syafi'i Ma'arif adalah penjajahan spiritual. Mari kita cerdas, lepaskan diri dari penjajahan-penjajahan spiritual. Nah, para muhibbin ini yang tergabung di dalam FPI dan Sakera, dia itu didoktrin untuk membela IBHRS ya, tidak didoktrin untuk membela negara. Jadi dia memang didoktrin untuk lebih mencintai Rizik daripada mencintai negara. Dan akibatnya apa? Ya, apa yang diomongkan Rizik itu diikuti. Dan adanya kejadian di Pemalang ini merupakan sebuah bukti ya akibat dari provokasi Rizik Syihab yang sudah lama dilakukan di dalam setiap ceramah-ceramahnya. Karena itu kita sangat mengecam, mengutuk keras apa yang sudah dilakukan oleh FPI, saudaraku. Jadi komplotan FPI ini sudah play victim ya, memfitnah PWLS. Yang sebenarnya membawa sajam adalah komplotan FPI, sementara PWLS tidak ada satupun yang membawa sajam. Ini terbukti dari korban yang terluka itu dari pihak PWLS adalah bukti dari adanya goresan, sayatan, dan penusukan dari benda sajam ya. Ini penting supaya masyarakat paham bahwa sebenarnya komplotan FPI ya, PKI yang mengfitnah PWLS yang dikatakan PWI itu membawa sajam. Sebenarnya enggak. PWI tidak membawa sajam ya, jadi dia membawa tongkat komando, kemudian di tengah jalan ketemu ranting ya, dia ambil ya, dan itu di framing ya oleh mereka. Jadi FPI ini adalah komplotan PKI ya. Jadi majikannya yang namanya Rizik Syihab itu adalah benar-benar cucunya PKI ya, DNA Aidit, Fajrul Barabah ya kan, itu terkenal. Jadi sudah tidak diragukan lagi bahwa Rizik Syihab itu bukan keturunan Nabi, tetapi keturunan Yahudi Askenasi dari keluarga PKI yang bermental PKI. Banyak jejak digital ya. Komplotan Rizik Syihab ini sudah melakukan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, termasuk kejadian di Pemalang ya. Mudah-mudahan sekali lagi saya sampaikan, saya himbau kepada seluruh masyarakat, tolong ya bisa menahan diri ya, jaga perdamaian, kerukunan umat, jangan sampai kita terprovokasi ya kan. Oleh karena itu hati-hati ya menghadapi kelicikan dari FPI pengikut Rizik Syihab. Jadi pengikut Rizik Syihab ini memang sangat licik, saudaraku, licik sekali ya. Mereka pandai sekali memfitnah ya, menuduh orang lain PKI, sebenarnya mereka sendirilah yang PKI ya. Jadi kepada pemerintah ya, khususnya kepada pemerintahan Bapak Prabowo, tolong bubarkan FPI ya, yang dulu pernah dibubarkan oleh Bapak Joko Widodo. Nah sekarang ini tolong juga dibubarkan ya. Sudah ditemukan bukti-bukti bahwa memang FPI ya, Rizik Syihab itu ingin mendirikan negara Islam, negara khilafah ya. Jangan ini dibiarkan karena ini bisa merusak NKRI, merongrong Pancasila. Jelas ya, jangan diizinkan Rizik Syihab manggung ya.